Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Lutfiana Hurunisa. Kali ini kita akan membahas tentang mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Mobilitas penduduk adalah pergerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara maupun menetap secara permanen. Mobilitas penduduk terbagi atas mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. Mobilitas permanen atau disebut juga sebagai migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang melewati batas administrasi atau wilayah dan bertujuan untuk menetap. Permanen diklasifikasikan menjadi dua, yakni internal dan eksternal. Mobilitas internal itu terjadi di dalam negara. Seperti pertama ada urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dapat diartikan sebagai bertambahnya proporsi penduduk di perkotaan. Yang kedua ada ruralisasi, yakni perpindahan penduduk dari kota kembali ke desa. Ruralisasi ini biasanya dilakukan oleh pelaku urbanisasi untuk kembali ke desa. Transmigrasi, yakni perpindahan atau kepindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap di daerah lain di wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara atau karena alasan yang dianggap perlu oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya terdapat mobilitas eksternal. Nah, mobilitas eksternal ini merupakan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan menetap. Mobilitas eksternal ini dapat dikategorikan menjadi tiga, yakni emigrasi, imigrasi, dan remigrasi. Pertama yakni emigrasi. Emigrasi merupakan perpindahan penduduk dari negara asal ke negara lain untuk tinggal dan menetap. Kedua ialah migrasi, merupakan perpindahan penduduk dari negara lain ke suatu negara. Ketiga ada remigrasi, yakni kembalinya penduduk suatu negara ke negara asalnya setelah pindah dan menetap di negara asing. Selain dari mobilitas permanen, terdapat juga mobilitas non-permanen, yakni perpindahan penduduk untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain. Ada komutasi atau ulang-alik, merupakan mobilitas penduduk non-permanen yang dilakukan dengan pergi pulang dalam tempo kurang dari 24 jam. Yang melakukan komutasi ini disebut dengan komuter atau pelaju. Yang kedua terdapat sirkulasi. Sirkulasi merupakan bentuk mobilitas penduduk non-permanen yang dilakukan dengan menginap di tempat tujuan untuk sementara waktu. Orang yang melakukan sirkulasi disebut dengan sirkuler. Penduduk memberikan dampak baik positif maupun negatif. Positifnya terjadi peningkatan jumlah penduduk di wilayah yang dituju dan terjadinya akulturasi dan asimilasi nilai budaya. Sedangkan untuk daerah yang ditinggal, berkurangnya jumlah penduduk dan berkurangnya jumlah pengangguran. Adapun dampak negatif bagi daerah yang dituju yakni peningkatan kepadatan penduduk, pengangguran dan kriminalitas, dan permukiman kumuh muncul. Dan untuk daerah yang ditinggalkan yakni terjadinya pengurangan jumlah tenaga kerja produktif, tenaga untuk bidang agrarisnya berkurang, dan pembangunan desa terhambat. Ada mobilitas tenaga kerja. Nah, mobilitas tenaga kerja di sini mengikuti dengan pola mobilitas penduduk. Tenaga kerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pertama yakni stayers atau tenaga kerja yang bekerja di lokasi yang sama dengan lokasi tempat tinggalnya. Kedua, ada movers, adalah tenaga kerja yang bekerja di lokasi yang berbeda dengan lokasi tempat tinggalnya.
Pekerja komuter dan pekerja sirkuler termasuk kategori mover. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengecek tugasnya di Google Classroom. Terima kasih, sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.